Apa kabar nih? Sehat-sehat kan? Ketemu lagi sama Miss Ayu di pelajaran seni tari. So, hari ini kita akan menelusuri lebih jauh lagi tentang properti dalam tari. Di video sebelumnya, kita membahas tentang properti tari dari tari klasik istana. Sekarang, kita akan bahas subtopik kedua, yaitu properti tari dalam tari rakyat. Miss akan kasih kalian contohnya. Kompetensi dasarnya adalah kamu mampu memahami gerak tari tradisional berdasarkan properti khusus yang digunakan. So, kita lanjutin lagi belajarnya. Cari posisi yang enak, dengerin Miss cerita. Tarian yang pertama, tari kuda lumping. Kuda lumping juga disebut jaran kepang atau jatilan, adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit yang tengah menunggang kuda. Kuda lumping adalah seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya dengan dihias rambut tiruan dari plastik atau sejenisnya yang digelung atau dikepang. Sehingga pada masyarakat Jawa sering disebut sebagai jaran kepang. Tarian kuda lumping biasanya bukan hanya menampilkan adegan prajurit berkuda. Akan tetapi, beberapa penampilan kuda lumping juga menyuguhkan atraksi seperti kesurupan, kekebalan tubuh, dan kekuatan magis, seperti atraksi memakan beling dan kekebalan tubuh terhadap deraan pecut. Jaran kepang merupakan bagian dari pagelaran tari reog. Meskipun tarian ini berasal dari Jawa, tarian ini juga diwariskan oleh kaum Jawa yang menetap di Sumatera Utara dan di beberapa daerah di luar Indonesia, seperti di Malaysia, Suriname, Hong Kong, Jepang, dan Amerika. Konon, tari kuda lumping adalah tari kesurupan. Ada pula versi yang menyebutkan bahwa tari kuda lumping menggambarkan kisah seorang pasukan bergelar jatil, penunggang kuda yang berwarna putih, berambut emas, berekor emas, serta memiliki sayap emas yang membantu pertempuran kerajaan Bataringin melawan pasukan penunggang babi hutan dari kerajaan Lodaya pada serial Legenda Reog abad ke-8. Terlepas dari asal-usul dan nilai historisnya, tari kuda lumping merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan agresif melalui kibaran anyaman bambu, menirukan gerakan layaknya seekor kuda di tengah peperangan. Dalam pertunjukan tari kuda lumping, juga menampilkan atraksi yang mempertontonkan kekuatan supranatural berbau magis, seperti atraksi mengunyah kaca, menyayat lengan dengan golok, membakar diri, berjalan di atas pecahan kaca, dan lain-lain. Mungkin atraksi ini merefleksikan kekuatan supranatural yang pada zaman dahulu berkembang di lingkungan kerajaan Jawa dan merupakan aspek non-militer yang dipergunakan untuk melawan pasukan Belanda. Sekarang, kita menyeberang pulau ke Pulau Dewata. Kita akan membahas tentang tari pendet. Kamu tahu kan tari pendet? Tari pendet merupakan salah satu tarian Bali yang sangat populer. Pada awalnya, tarian ini tercipta sebagai tari pemujaan, sebagai lambang penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Dahulu, tarian ini diperagakan di tempat peribadatan umat Hindu, yaitu pura. Selanjutnya, seiring perkembangan zaman, tarian ini mengalami perubahan dalam gerakan dan juga difungsikan sebagai tari ucapan selamat datang. Tari pendet tidaklah seperti halnya tarian-tarian pertunjukan yang memerlukan pelatihan secara intensif. Pendet dapat ditarikan oleh semua orang, baik itu pria maupun wanita, dewasa maupun gadis. Diajarkan sekedar dengan mengikuti gerakan dan jarang dilakukan di banjar-banjar. Para gadis muda mengikuti gerakan dari para wanita yang lebih senior, yang mengerti tanggung jawab mereka dalam
memberikan contoh yang baik. Tari pendet ini pun sekarang menjadi tarian penyambutan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Sejarahnya akan kita bahas. Maestro seni tari dari Bali bernama Iwayan Rindi yang telah dikenal luas sebagai pengubah tari pendet tahun 1950 tercatat sebagai tahun kelahiran tari pendet tersebut. Pada awal penciptaannya ini merupakan tarian sakral yang memiliki gerakan sebagai simbol penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Tari pendet mengalami beberapa perubahan fungsi dan geraknya pada tahun 1961. Melalui Iwayan Berata, tarian ini difungsikan sebagai tari penyambutan tamu dengan ditambahnya jumlah penari. Gerak dan tata busana merupakan unsur penting dalam tari pendet. Dalam pementasan tari pendet memerlukan beberapa macam perlengkapan busana dan juga properti. Adapun macam-macam perlengkapan busana dan properti tari pendet adalah sabuk prade, anteng, kain songket, dan bokor. Nah, bokor adalah sebuah mangkuk tembaga yang wajib penari pendet gunakan ketika menari tari pendet. Karena fungsinya untuk tari penyambutan, bokor tersebut diisi oleh hiasan janur yang menjuntai ke bawah lengkap dengan ukirannya. Di atasnya diisi berbagai macam kelopak bunga yang nantinya ditabur kepada orang yang disambut sebagai tanda kebahagiaan. Dalam hal gerakan tari, para penari pendet, yakni para gadis muda, hanyalah mengikuti gerakan penari perempuan senior yang ada di depan mereka. Kamu tahu nggak sih, tarian ini pernah menjadi kontroversi dengan menjadi sorotan ketika tampil pada program televisi Enigmatic Malaysia Discovery Channel. Pada program tersebut, Malaysia mengklaim tari pendet sebagai bagian dari kebudayaannya. Tentunya hal ini sangatlah disesalkan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Bali. Selain belum ada lembaga hak cipta, tari Bali selama ini tidak pernah dipatenkan karena kandungan nilai spiritualnya yang luas dan tidak bisa dimonopoli sebagai ciptaan manusia atau bangsa tertentu. Namun, pemerintah Malaysia menyatakan kalau mereka tidak bertanggung jawab atas iklan tersebut karena dibuat oleh Discovery Channel Singapura. Akhirnya, Discovery TV melayangkan surat permohonan maaf kepada kedua negara dan menyatakan bahwa jaringan televisi itu bertanggung jawab penuh atas penayangan iklan program tersebut. Meskipun demikian, insiden penayangan tari dalam program televisi mengenai Malaysia ini sempat memicu sentimen anti-Malaysia di Indonesia. Diharapkan dengan adanya kejadian ini juga bisa menjadi koreksi bagi pemerintah untuk segera mematenkan semua warisan budayanya agar tidak diakui atau berpindah tangan. Coba sekarang kamu cari tahu, tari pendet sudah di hak cipta belum ya? Lanjut ke tari ketiga, yaitu tari buyung. Perayaan Seren Tahun adalah upacara adat Sunda yang biasanya dilakukan setiap tahun, dilakukan setelah panen padi. Tradisi upacara Seren Tahun ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur dari masyarakat Sunda atas hasil panen yang telah didapatkan. Dalam upacara Seren Tahun, tari buyung merupakan salah satu kesenian yang biasa dibawakan. Tari buyung merupakan tarian khas Jawa Barat. Tarian ini diambil dari nama buyung, yaitu alat untuk mengambil air yang biasa digunakan oleh para wanita jika mereka ingin mengambil air di sungai. Tari buyung mengisahkan tentang para gadis desa yang turun ke sungai untuk mengambil air di pancoran Ciereng dengan menggunakan buyung. Gerakan pada tari buyung ini banyak mengandung makna. Salah satunya, menginjak kendi sambil membawa buyung di atas kepala. Gerakan tersebut memberi makna bahwa dalam kehidupan perlu adanya keseimbangan. Oke, sudah jelas kan contoh-contohnya? Nah, kalau ada yang belum jelas, coba dengerin lagi ya. Nanti kita akan ketemu di sub berikutnya. Bye, God bless you.